Ada lebih dari 100 orang di dunia saat ini, ahli bioengineering, ahli biomedical, dan ahli farmasi yang memiliki pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan virus cacar baru, juga berbagai virus baru lainnya. Mereka bekerja di bawah lembaga farmasi globalis atau proyek rahasia milik pemerintah sebuah negara. Salah satunya untuk menjalankan yang namanya biological warfare, sebuah kekejaman baru yang diciptakan oleh sesama manusia untuk umat manusia demi kepentingan kelompok dan uang. Sejujurnya, saya tidak punya jawaban yang tepat atau yang jelas untuk apa mereka tega melakukan hal ini semua, yaitu membunuh atau menyakiti sesama umat manusia. Pertanyaan saya tidak pernah terjawab jelas, yang ada malah menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi. Pasalnya lagi, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut termasuk bioteknologi bukan hanya sekedar pelaku bisnis Fortune 500 aja. Para raksasa teknologi ini juga bukan hanya memiliki kekayaan 50 atau 100 billion dolar, bahkan lebih, tetapi mereka merupakan orang-orang paling berkuasa di planet ini yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia dan masa depan kita. Bayangkan, masa depan bisa mereka tentukan sesuai kemauan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan kebutuhan. Kita juga perlu tahu, apakah mereka akan bertindak secara bertanggung jawab saat menciptakan virus-virus tersebut? Apakah mereka bertujuan untuk membantu umat manusia sehingga memiliki intelektual lebih tinggi lagi saat merilis kecerdasan buatan yang baru dan kuat? Pada perusahaan digital sosial media, apa yang mereka lakukan dengan jumlah data yang pernah mereka kumpulkan mengenai kita dan lingkungan kita? Apakah mereka akan tetap memprovokasi manusia agar belanja barang-barang yang tidak dibutuhkan? Mereka para globalis tersebut menghasilkan begitu banyak kekayaan sehingga tega mengubah pikiran masyarakat agar terus menjadi konsumtif. Juga mereka para globalis mendorong kebencian dan informasi yang salah yang mengoyak masyarakat dunia. Mereka tidak peduli, yang penting produk mereka laku dibeli. Dunia ciptaan Amerika sekarang semakin bengis, individualis, dan konspiratif. Misalnya, Amerika dulunya merupakan eksportir utama demokrasi di dunia ini. Namun kita tahu Amerika sesungguhnya adalah munafik sejati. Demokrasi di Amerika itu sendiri tidak ada. Itulah mengapa heran saya dengan pejabat yang takut sama Amerika, takut sama dolar, dan bergantung pada lembaga buatan Amerika seperti IMF dan World Bank. Padahal mereka itu adalah penghisap darah, rakus, penipu, munafik. Kok kita takut sih? Demokrasi yang digadang-gadang Amerika itu bukan demokrasi sesungguhnya. Itu senjata propaganda Amerika yang dimasukkan ke kepala Anda. Amerika memang menjadi eksportir utama demokrasi, dan sekarang Amerika juga yang menghancurkan demokrasi itu. Buktinya, semua negara yang dikatakan dikelola oleh diktator, autokrasi, musuh-musuh Amerika yang kemudian digulingkan oleh Amerika, yang katanya akan menciptakan demokrasi pada negara tersebut, ternyata hanya membangun boneka Amerika yang tidak demokratis juga kelolaan negara mereka itu. Bahkan semua negara yang habis diserang Amerika, negaranya jadi hancur lebur dan penduduknya tidak berdaya, tak berpendidikan, serta miskin. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ada dua macam penguasa dunia saat ini. Amerika dan sekutunya dengan sistem pemerintahan, menjual demokrasi dan menjanjikan hutang, serta menggunakan kekuatan dolar sebagai super currency. Juga globalisasi teknologi, biomedical engineering, dan farmasi. Kebanyakan adalah globalis barat. Di sisi resisten atau negara yang melakukan perlawanan di garis depan, ada Tiongkok, kemudian Rusia, didukung oleh pengusaha teknologi sosial e-commerce besar seperti Alibaba, TikTok, yang pemerintah Tiongkok ada di dalamnya. Di mana kepentingan keduanya ketika tabrakan adalah tidak ada satupun untuk membuat dunia ini ternyata lebih baik atau menjadi lebih sehat. Dunia tanpa perang, dunia dengan pendidikan tinggi, tidak ada sama sekali. Yang ada bagaimana cuan dan bagaimana terus berkuasa, bagaimana negara lain takluk. Para globalis teknologi dan pejabat berkuasa itu dorongannya hanya dua. Dalam psikometri tentunya, kalau kita perhatikan, mereka itu didorong oleh rasa greed dan fears, didorong oleh ketamakan dan ketakutan. Untuk hal ini ya sahabat, pikiran Anda jangan dibawa-bawa ke Konoha ya. Peace.